boleh melebihi batas di 17.600 lebih. Maka saya sungguh berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal, dan tentu pada saat yang sama kita berharap kepada para pelaku usaha, investor, bahwa kami akan membangun optimisme dengan meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap terus-menerus pelemahan rupiah ini. Yang pertama yang menjadi sorotan daripada investor, kenapa mitigasinya itu sebenarnya bagaimana sih sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum. Satu. Yang kedua, tata kelola kebijakan. Setiap kebijakan dikelola sedemikian mungkin transparan, akuntabel, dan arahnya tetap pada quick win yang memang dicanangkan oleh Presiden. Jangan keluar dari quick win. Karena itu satu-satunya andalan yang sahih di dalam APBN kita. Kalau BGN ditahan dia dengan anggaran yang besar, ternyata ada markup dari pengadaan, terus juga ada jual beli titik dan SPP. Oleh karenanya saya sampaikan apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional kita tahu bersama. Itulah yang saya maksud. Perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik. Dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali. Iya, ini kan RUU P2SK disahkan hari ini dan penguatan kelembagaan BI. Nah, sorotan dari DPR terhadap BI untuk menjaga stabilitas rupiah dan dengan adanya penguatan kelembagaan BI ini seperti apa dinamika ke depan dalam menghadapi stabilitas rupiah? Kalau BI setahu saya, monitor saya, kemudian sharing information dengan kawan-kawan dengan bank di jajaran deputi atau gubernur Bank Indonesia, selalu pemerintah BI melakukan triple intervention, baik spot maupun NDF maupun DNDF-nya, deliverable non-forward. Cuman persoalannya kalau sinerginya tidak tercipta, pasar tidak mendapatkan itu, maka persepsi yang kemudian bermain. Sehingga investor tidak lagi melihat fundamental ekonomi kita, tapi investor mengarahkan persepsinya itu yang akan memporak-porandakan fundamental kita. Kalau tidak segera KSSK melakukan pembenahan dan penguatan terhadap berdarahnya pelemahan rupiah yang terus-menerus. Terima kasih. Tapi kan kalau masalah nilai tukar, Bank Sentral adalah ahlinya. Kita serahkan itu ke Bank Sentral. Ya maksud saya, Bapak sebagai ketua ngelihat ini makin lemah terus Pak, bahkan mau 18.000 Pak. Kalau Pak Peri sendiri ngomong Juli baru menguat. Nah ini selama Juni ini berarti bisa 18.000 lebih ya Pak? Nah, kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatan pelemahannya satu dua hari ini kan. Terus ada isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Bapak. Kan udah semua tadi dijelasin dalam ya? Belum Pak, belum. Wah, galak. Pak, apa yang membuat pemerintah menyetujui draft UU P2SK yang tadi disetujui Pak? Kami dapat kabar katanya kemarin saat rapat Timus dan Tipsin sempat ada deadlock
antara DPR dan pemerintah. Yang Kalau, bidang apa ya? Masalah apa ya? di beberapa poin-poinnya gitu Pak. Tapi Kan selalu kalau setiap diskusi pasti ada perbedaan pendapat. Makanya diperlukan diskusi supaya jadi sama pandangannya. Dan itu kan nanti dicari kompromi yang paling pas. Ada banyak titik saya lihat yang seperti itu, tapi yang penting terakhir kan sudah ditemukan titik temu sehingga undang-undang UU P2SK-nya bisa diselesaikan. Besok mudah-mudahan bisa langsung jadi undang-undang. titik temunya ini di mana Pak? Kalau boleh spesifiknya gitu. Banyak ada penanya yang mana nanti saja tetap. Kalau misalkan mandat BI Pak, apa benar Pak mandat BI-nya berarti jadi lebih spesifik, berarti dalam bauran kebijakannya harus memastikan kondisi ekonomi kondusif terhadap sektoral dan juga penciptaan lapangan kerja. Benar ya Pak? Itu kan hanya penambahan aja. Sama dengan di Amerika seperti itu kan. Jadi nggak ada yang baru sebetulnya, isunya udah lama. Dan mungkin kalau ada perbedaan pun nggak terlalu signifikan. Karena itu udah praktek salah satu bank sentral terkuat di dunia kan. Amerika seperti itu kira-kira. Pak, ini draftnya Jadi bisa bukan hanya stabilitas nilai tukar aja atau inflasi aja, tapi juga memperhatikan perkembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itu emang seperti itu salah satu praktek di dunia, jadi bukan hal yang baru. Lagi. Pak, ini Pak ini pasukan hari ini kan kepala BGN ada dari juga ditangkap dan udah pakai rok pink ya Pak ya. Nah ini kan Oh, saya ya? tahu ya barusan banget tiga Sony kalau juga. Nah ini gimana mungkin tanggapan dari Pak Purbayas karena kan pagu untuk BGN kan 268 T gitu ya Pak. Kemarin juga ada kebocoran yang motor listrik itu loh Ya, Pak, Pak, yang apa Bapak ada bilang hubungannya itu Pak? ada hubungannya nggak sih Pak? Motor ini kan urusan Kamera Pak. ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan. Kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit atau Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana Pak? ya kita lihat aja, kita cek harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, kejaksaan meriksa, semuanya meriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Pak, ini soal rupiah Pak yang udah 17.900 mau 18.000. Apa namanya, Bapak nggak ada niatan mau ngumpulin ke SSK selain rapat kuartalan gitu Pak? Kan Bapak ketuanya Pak. Bapak kan ketuanya sebagai ketua untuk membahas solusi terkait pelemahan rupiah ini. Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja. Di luar itu Tapi Pak, kalau ada kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan. Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi Bank Sentral kita. Kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita cepat, akan rapat cepat. koordinasinya itu seperti apa sih Pak? Ya. Koordinasinya seperti apa? Dan apa gitu Pak yang dikoordinasikan Kan setiap bulan kita ada rapat deputi kan. Terus setiap bulan mereka diskusi terus, kasih masukan ke kita. Tapi kan kalau masalah nilai tukar, Bank Sentral adalah ahlinya. Kita serahkan itu ke Bank Sentral. Ya maksud saya Bapak sebagai ketua ngelihat ini makin lemah terus Pak, bahkan mau 18.000 Pak. Kalau Pak Peri sendiri ngomong Juli baru menguat. Nah ini selama Juni ini berarti bisa 18.000 lebih ya Pak? Nah, kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatan pelemahannya 1-2 hari ini kan. Terus Ada melemah Pak. isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya 18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif. Tapi kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya.